Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai leverage operasional dan leverage keuangan. Kami yang beranggotakan 4 orang, yakni Putri Rizkia Andriani, yang kedua Min Amrina Rosyada, yang ketiga Alia Deila, yang keempat Lutfi Rismawarni. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Putri Rizkia Andriani. Yang pertama ada pengertian leverage. Leverage merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan atau model yang memiliki biaya tetap atau hutang atau saham dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang bersangkutan. Next. Yang pertama ada leverage operating. Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Leverage operasi apabila perusahaan tidak menggunakan biaya yang tetap dengan variabel, maka perusahaan akan berada dalam posisi yang menguntungkan. Pada saat perusahaan mengurangi kegiatannya, biaya juga akan berkurang secara proporsional. Selama harga jual masih lebih tinggi daripada biaya variabelnya, perusahaan tersebut akan memperoleh laba. Beda halnya jika perusahaan menanggung biaya tetap, maka akan ada batas minimal perusahaan harus berproduksi dan menjadi agar tidak menderita rugi. Next. Manfaat dari leverage operating. Menurut Warsono, manfaat dari penggunaan leverage operasi dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada aset dan sumber dananya. Dengan demikian akan meningkatkan keuangan pemegang saham. Sebaliknya, leverage meningkatkan keuntungan karena jika perusahaan mempunyai keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka kegunaan leverage akan menguntungkan keuntungan pemegang saham. Ketika utang yang digunakan perusahaan melampaui jumlah tertentu, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih kecil jika dibandingkan dengan suku bunga yang dibayar oleh perusahaan. Next. Yang selanjutnya yaitu leverage finansial. Leverage finansial atau leverage keuangan yaitu perubahan biaya keuangan yang sifatnya tetap yang lebih kecil akan mengakibatkan perubahan harga yang besar, misalnya biaya bunga, biaya pinjaman, dan lain-lain yang berhubungan dengan hutang. Selain itu, leverage keuangan atau financial leverage juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa. Apa pentingnya leverage finansial? Leverage finansial penting karena menciptakan peluang bagi investor dan bisnis. Peluang tersebut memiliki resiko tinggi bagi investor karena leverage memperbesar kerugian saat terjadi penurunan. Bagi dunia usaha, leverage menciptakan lebih banyak utang yang sulit dibayar jika tahun-tahun berikutnya mengalami perlambatan. Yang berikutnya yakni saham. Harga saham merupakan nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima oleh pemilik saham di kemudian hari. Harga saham juga dapat diartikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan mereka terhadap profit perusahaan. Untuk itu, investor memerlukan informasi yang berkaitan dengan pembentukan saham tersebut dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham. Oke, selanjutnya risiko saham itu yang pertama ada risiko likuiditas, yaitu risiko yang terjadi saat saham sulit dijual atau dibeli tanpa mempengaruhi harga pasar. Itu disebabkan oleh penurunan kinerja perusahaan. Dan selanjutnya ada forced delisting, yaitu situasi di mana perusahaan dipaksa untuk menghapus sahamnya dari pasar bursa disebabkan karena perusahaan melanggar aturan dan gagal memenuhi standar keuangan minimum yang ditetapkan oleh otoritas bursa. Selanjutnya capital loss itu kerugian yang bisa terjadi ketika nilai saham menurun dari harga beli, atau bisa juga itu harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya. Yang terakhir itu ada
resiko perusahaan, yaitu resiko yang disebabkan oleh emiten itu sendiri. Biasanya perusahaan tidak mampu bersaing, manajemennya kacau, bisa menyebabkan laba bersihnya terganggu. Terus kinerjanya turun, terus diikuti sahamnya turun. Contohnya ada saham Garuda Indonesia yang pada tahun 2018 itu memalsukan laporan keuangannya yang harusnya rugi dibuat untung. Terus yang kedua itu contohnya pada sahamnya Tiga Pilar Sejahtera, itu kan produknya ada Taro, Ciki, Snack, itu setahu saya. Terus itu kan pada tahun 2017 sampai 2018 menjual beras. Nah, itu berasnya dioplos sama subsidi pemerintah. Itu juga menyebabkan resiko saham perusahaan jadi turun. Dan next selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hubungan leverage operasi dengan risiko sistematis harga saham. Nah, tujuannya yakni mengetahui hubungan antara leverage operasi dengan risiko adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko yang dihasilkan dari proses operasi perusahaan pada pasar modal. Selanjutnya yakni dari sisi perusahaan, hubungan antara keputusan operasi dan risiko, dalam hal ini risiko yang menyangkut harga saham, adalah penting karena secara umum diasumsikan bahwa manajemen mencoba untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, sedangkan di sisi investor dengan mengetahui hubungan tersebut akan meningkatkan prediksi risiko dalam seleksi portofolio berdasarkan informasi mengenai perubahan operasional yang diharapkan. Selanjutnya yakni leverage operasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan laba menjadi tidak stabil karena perubahan sedikit saja pada penjualan akan berpengaruh besar terhadap besarnya laba. Di sisi lain, biaya tetap akan sangat menguntungkan ketika penjualan naik dengan tajam karena perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya tambahan yang berkaitan dengan biaya tetap. Nah, selanjutnya yakni pengaruh fluktuasi laba bersih setelah pajak terhadap harga saham. Ada beberapa kegunaan pelaporan laba bersih. Yang pertama yakni laba merupakan dasar perpajakan dan pendistribusian kembali kesejahteraan antara individual. Versi laba seperti ini dikenal sebagai laba kena pajak atau taxable income. Yang kedua, laba diyakini sebagai petunjuk bagi kebijakan dividen perusahaan dan penyimpanan. Yang ketiga, laba dipandang sebagai petunjuk investasi dan pembuatan keputusan secara umum. Secara umum diposisikan bahwa investor akan memaksimumkan kembali atas modal yang diinvestasikan sepadan dengan tingkat risiko yang diterima. Yang keempat, laba diyakini sebagai saran prediksi yang membantu dalam memprediksi laba masa mendatang dan kejadian ekonomi di masa mendatang. Yang kelima, laba diyakini sebagai ukuran efisiensi. Laba merupakan pengelolaan manajemen atas sumber daya perusahaan dan efisiensi manajemen dalam menjalankan perusahaan. Oke, cukup presentasi untuk malam ini. Yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.